merindukanmu, sangat ingin berjumpa. Ku pegang janji yang dulu ku ucapkan di ujung dermaga saat aku akan bawaku jauhimu. Segumpal rindu yang kini kian membesar. Sebentar lagi aku pulang, tunggulah. Kau tahu ku jarang membuat janji, tapi tiap janjiku adalah sumpahku. Tak gampang jauh darimu rambut, ketika rindu harus kutumpuk bersama tugas-tugas. Langit yang penuh bintang malam ini, ku harap kau ada di sini, mendengar semua lagu cinta yang ku cipta untukmu. Sepanjang malam, sepanjang malam, kau tahu ku jarang membuat janji, tapi tiap janjiku adalah sumpahku. Tak gampang jauh darimu rambut, ketika rindu harus kutumpuk bersama tugas-tugas. Kau tahu ku jarang membuat janji, tapi tiap janjiku adalah sumpahku. Tak gampang jauh darimu rambut, ketika rindu harus kutumpuk bersama tugas-tugas. Setiap kali TV kau tonton, setiap saat selalu ada drama. Oke sobat, selamat malam saja ya untuk Anda. Terima kasih kalau Anda masih terus bergabung bersama kami di Max 96,9 FM Radio Keluarga Anda. Kembali Anda bersama saya Ray di program Nuansa Malam untuk edisi 15 Mei 2023, tepatnya di hari Senin sobat ya. Oke, bagaimana suasana ruang dengar Anda? Berharap Anda semuanya berada dalam keadaan baik-baik, sehat, dan bersemangat untuk menjalani seluruh rangkaian kehidupan Anda hari lepas hari ya. Sobat, seperti biasanya setiap hari Senin malam kita punya acara tetap, yaitu belajar lewat radio untuk kelas bahasa Indonesia bersama Pak Frans WHB. Dan malam hari ini Pak Frans sudah berada di studio Max FM. Kita sapa Pak Frans. Selamat malam Pak Frans. Selamat malam Pak dan pendengar-pendengar setia begitu. Apa kabar Pak Frans? Baik-baik adanya. Baik-baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Oke, Pak Frans. Ya. Malam hari ini dalam kelas bahasa Indonesia, Pak Frans menawarkan topik apa nih Pak Frans? Ya, tentang mengarang saja yang sudah paling biasa kita pakai kata itu, tapi ya nanti dulu kita lihat bagaimana sebetulnya sejarahnya kata itu. Mengarang ya. Ya. Jadi ini berharap banyak teman-teman yang mempunyai hobi mengarang bisa mengambil waktu untuk menyimak ini. Juga teman-teman SD, SMP,
ya yang bersekolah mungkin silakan ya mengikuti acara ini. Dan sobat-sobat, nanti juga Anda bisa bergabung di jalur telepon yang tersedia di Max FM. Ya, silakan sobat ya. Setelah nanti Pak Frans membacakan catatan yang dipersiapkan, kita buka ruang juga untuk Anda menelpon setelah ya mungkin sedikit intro berdiskusi. Saya dan Pak Frans berdiskusi, Anda masuk nanti ya. Oke, Pak Frans. Ya, Seperti biasanya langsung Pak. Iya. Mengarang. Dulu dalam les bahasa Indonesia ada yang namanya pelajaran mengarang. Baru-baru ini saya tanya pada siswa SMA, apakah masih ada pelajaran mengarang? Dia menjawab tidak ada lagi. Pada waktu itu, guru menyuruh siswa-siswi membuat karangan. Apakah karangan bebas atau guru menentukan topik atau judul. Misalnya, ibuku, sekolah kami, hobiku, piknik ke Pantai Londal 5, cita-cita saya, bagaimana mencari sahabat pada saat liburan, manfaat belajar berkelompok, pengalaman masa kecil, menghadapi ujian akhir dan sebagainya. Di sini siswa-siswi akan menulis berdasarkan apa yang dialami, hasil mendengar, membaca atau bertanya pada narasumber. Jadi karangan itu berdasarkan fakta, bukan fiksi atau hasil imajinasi. Biasanya kata mengarang disamakan dengan menulis. Tapi kalau guru mendiktekan mata pelajaran, dia menyuruh siswa-siswi tulis dan bukan karang. Demikian juga dosen tidak menyuruh mahasiswa-mahasiswi mengarang skripsi, tesis, disertasi, melainkan menulis atau membuat. Kalau ada mahasiswa yang menjawab pertanyaan atau menulis tidak sesuai dengan fakta, guru atau dosen akan mengatakan kau ngarang. Sejarah kata mengarang. Mengarang kata dasarnya karang. Kata karang merupakan kata kerja aus. Artinya, biarpun tidak diberi awalan me, ber, di, itu dimengerti sebagai kata kerja. Seperti halnya lari, tulis, duduk, pergi, makan, minum, dan sebagainya. Mengarang pada mulanya mengandung arti merangkai bunga. Hasil merangkai disebut karangan bunga. Untuk merangkai atau mengarang dibutuhkan imajinasi dan keterampilan tentang bunga-bunga apa saja yang diperlukan dan bagaimana bentuk karangan bunga itu. Dari pemahaman sinilah diterapkan dalam dunia tulis-menulis yang disebut mengarang cerita pendek, novel, roman, puisi, lagu. Karena ini membutuhkan daya khayal, imajinasi, dan keterampilan menghubung-hubungkan menjadi sebuah karangan utuh yang disebut fiksi sebagai lawan dari non-fiksi. Non-fiksi ini berupa tulisan ilmiah populer, ilmiah buku, berita, feature, kritik. Topik pembicaraan kita tidak bermaksud merubah apa yang sudah terbiasa tentang pemakaian kata mengarang dan menulis dewasa ini, tapi hanya sekedar menjelaskan etimologi atau sejarah kata mengarang yang pada mulanya merupakan hasil imajinasi atau fiksi. Berikut kami memberikan contoh karangan hasil imajinasi berupa cerpen. Itu cerpen kami sendiri. Bangau itu. Au, au, au. Bu, awas bangau itu. Bu muda bergegas ke dapur, menjenguk sebentar, kemudian kembali menduduki kursi reotnya di pendopo. Matanya memang sudah terbiasa, langsung menerawang ke sawah. Sekelompok bangau terbang mengitar lalu surut ke kolam. Betapa hati seorang wanita tidak remuk menghadapi suatu kebekuan tanpa variasi hidup.
Suatu mekanisme telah berlangsung sebulan yang lalu semenjak mereka melepas ikan punten. Pak, sekali lagi saya usul demi kemanusiaan. Bagaimana kalau bangau kita kalau dipotong malam ini? Potong? Ya, masakan saya ini gembala bangu liar, bangu jinak, gumamnya. Biasa seorang yang terkena alergi tidak bisa menyimpang dari pola. Bu muda penasaran, mukanya menjadi muram, mempertegas garis-garis ketuaan. Berbicara kekanak-kanakan. Mengapa pasang jirat? Mengapa suka piara yang nantinya menghabiskan ikan kita juga? Ibu terlalu banyak makan vicin, jadinya pelupa. Pembicaraan saya kemarin sedikit pun tidak berbekas. Dan numpang tanya, katanya ibu-ibu itu maha penyabar. Kok ibu kita ini keburu Sudah. Sekarang Pak Sokrates, Pak Muda, mulai berfilsafat lagi. Berkhayal yang bukan-bukan. Memangnya kah bapak-bapak tidak biasa berpikir rasional? Bukan berkhayal nyonya besar, korek telinga nyonya yang agak terganggu. Pasang dan dengar suara bangu itu. Ratapnya, kata-kata Arif seorang bijak bestari memangnya tidak mungkin aneh. Hebat. Ini kejutan. Hari ini saya dapat pengetahuan baru. Saya akan mencatatnya dalam buku harian khusus, istimewa. Padahal nyonya saya ini punya logika tingkat tinggi. Jangan marah Tuan. Pak, kalau kejutan kita bersamaan. Hari ini pun saya mendapat pengetahuan terbaru. Saya akan mencatatnya di balok rumah. Maaf Tuan, saya tidak punya buku harian. Bahwa saya punya suami berbakat luar biasa yang patut dipromosikan menjadi kepala kantor perlindungan marga satwa. Itu menghina, ujar Pak Muda seraya membelalakan mata. Dan Pak, sebelum terlambat, cepatlah berkampanye sama tetangga sebelah yang punya senapan. Pasti ada mujizat besar di abad ini. Keduanya terdiam, sepertinya kehilangan arah. Di dalam rongga dada Pak Muda seolah ada yang meletup-letup. Dia mengeluh panjang. Belum pernah dia minum pil sepahit ini dari toko daerah sekalipun. Coba tenang Bu, dan saya akan berkisah, katanya dalam suara merajuk. Sekarang saya mengerti, Pak mau memberikan penataran kan? Bu, berhenti dengan sinismu yang tidak toleran itu. Nah, kalau Pak sudah tidak memakai nada do tinggi, baiklah. Pak Muda mendekatkan kursinya. Sambil menyulut rokok dan lontar, dia memandang ke kolam. Matanya terbentur pada kawanan bangau. Ada yang surut, ada yang terbang ke atas. Tidak kalah pesawat terbang di sebuah lapangan internasional. Dari warna dan bentuk tubuh yang beragam, ada satu yang paling berkesan bagi Pak Muda. Suaranya yang sama benar, au, au, au. Dan justru suara itu menghidupkan kembali sebuah nostalgia di masa silam yang telah ditelan oleh kurun waktu. Pak belum juga memberikan penataran? Tanya istrinya lirih. Namun di raut wajahnya terbayang juga sebuah pengertian. Pikiran Pak Muda kembali tenang setenang air kolam. Angin senja bangkit seketika menderai rambut mereka dan melunakkan hati kedua insan itu. Saya telah kilap selama ini Bu. Kok kilap? Belum sekalipun saya berkisah tentang kematian nenek saya. Kisah ini saya peroleh dari ayah yang sudah almarhum pula, bapak mertuamu. Kembali Pak Muda menyulut rokok, menghirup dalam-dalam, serta menghembuskan asap keras menusuk hidung. Mengapa suara bangu itu selalu menyentuh perasaan saya? Kira-kira 1 abad yang lalu, maksudnya, nenek saya dinyatakan hilang. Masih muda, baru 20 tahun.
Ayah saya ketika itu baru 1 tahun umurnya. Kakek berusaha bersusah payah mencarinya di seluruh kerajaan. Kerajaan? Tempo dulu kan daerah kelahiran kita. Sama halnya tempat kita sekarang dulunya kerajaan. Bu muda tampak terpukau. 50 ekor kerbau dihabiskan guna membiayai orang. Ya, selama masih gadis, banyak pemuda yang mengincar nenek. Tidak tanggung-tanggung membawa 25 sampai 30 ekor kerbau pembelis. Semuanya ditolak. Hanya kakek yang beruntung. Tapi peristiwa misteri terjadi setelah 2 tahun menikah. Pak muda terhenti sejenak. Perasaan sendunya mulai merayap, membarengi senja yang sudah meremang. Dan suara bangun di dapur sering terdengar. 3 hari 3 malam, kakek bersama seluruh keluarga mengadakan mete, upacara perkabungan. Lanjutnya, pada hari terakhir diadakan upacara penguburan kain kafan karena berat persangkaan nenek tidak hidup lagi. Denyut jantungnya semakin kencang berdebar, seolah dia menyesal mengapa sudah tergelincir membangkitkan kisah masa lalu. Saya tetap pada ikhtiar tidak melepas Bango. Ya, mengapa? 40 tahun setelah peristiwa misteri, beberapa tetangga ke laut mencari ikan dan gurita. Menunggu air laut surut, mereka duduk-duduk di pantai. Seekor bango melintas dan mengeluarkan bunyi au, au, au. Seorang lelaki di sebelah mereka mendadak sontak. Bunyi bango itu persis yang saya dengar pada saat membunuh Bella, nama nenek. Tetangga melaporkan. Ayah bertindak. Terbuka kedok suatu pembunuhan rahasia. Kuburan nenek didapati di sebuah hutan kecil di bawah pohon dedap. Dan pembunuh kaparat itu, tanya Bu muda, dihukum penjara. Siapa? Mencari tahu nama orang yang sudah lama berkubur setelah keluar penjara. Kiranya tidak usah, Bu. Justru karena itu. Dan mengapa tidak? Pak muda berdiam sejenak lalu menghisap rokok lagi. Pak sekarang mundur lagi. Yang diakui sebagai kekhilafan nyatanya belum hapus benar. Masih ada yang terganjal. Cuma khawatir, Bu. Khawatir? Masa dibuka sama istri kan namanya tetap rahasia. Pikiran Pak muda menerawang. Dia teringat mimpinya 2 malam lalu. Dia dikeroyok Bango dalam suara mensara bara. Au, au, au. Dan membangunkan dia dalam tidur lelap. Semenjak itu dia menjadi resah. Saya heran, Pak. Mengapa begitu meragui saya? Saya kan istrimu. Dan jangan terkejut kalau nanti. Sudah. Pak muda menyetir kata-kata istrinya. Pembunuh nenek saya, Bu, tidak lain adalah kakek kandungmu. Senang, puas? Kakek kandungku? Dan di sini diselesaikan ceritanya begitu. Oke sobat, itu tadi ya. Ya ada cerita yang sudah disampaikan oleh Pak Frans. Juga ini tentu sebagai contoh bagaimana mengarang ya. Nanti kita coba bedah ini. Dan sekali lagi kalau Anda mau gabung ya silakan ya di jalur telepon terbuka untuk Anda. Oke, Pak Frans, kita masuk di dalam obrolan kita Pak Frans ya, diskusi kita. Oke, ini pertama kita berbicara mengarang dulu Pak Frans. Iya. Ini mengarang. Tentu mengarang itu apa sih sebenarnya Pak? Ya, sebetulnya awalnya seperti kita jelaskan, mengarang itu merangkai bunga. Merangkai bunga.
merangkai kata-kata. Iya, bunga saja. Iya, iya. Bunga saja itu. Yang kita bilang karangan bunga tuh. Iya. Mengarang atau merangkai bunga. Iya. Sehingga hasil mengarang itu disebut karangan bunga. Jadi bagaimana seseorang dulu artinya memikirkan bagaimana bunga-bunga apa saja yang kita kumpul disatukan, lalu bagaimana bentuk nanti karangan bunganya. Jadi membutuhkan ini imajinasi. Ya. Nah, hal inilah yang diterapkan dalam dunia tulis menulis, bahwa seseorang yang mengarang itu membutuhkan imajinasi, dan ini terdapat dalam cerpen, novel, roman, puisi, lagu, itu membutuhkan imajinasi. Iya. Ya begitu. Dan artinya itu mengarang itu sendiri macamnya bunga tadi, dirangkai. Ini merangkai kata-kata Ya itu. merangkai kata-kata begitu. Merangkai kata-kata ya. Iya, iya. Ya. Tentu syarat untuk menjadi seorang pengarang itu apa dulu, Pak? Ya, untuk menjadi seorang pengarang dalam artian bahwa dia itu Bisa mengarang, menulis ya. ya bisa menulis tentu iya, saja. iya, Biasanya iya. kalau mengarang kan menulis juga sebetulnya. iya. Jadi kacau balau atau apa namanya bercampur baur begitu. Jadi itu perlu ya dia ada temuan ide begitu. Mungkin dia sementara tidur atau di mana dia tiba-tiba ada ide itu. Lalu invention dalam bahasa Inggris. Iya. Lalu mulai dia berimajinasi, bagaimana ide ini kalau saya buat sebuah karangan cerita begitu. Akhirnya terciptalah yang disebut cerpen, roman, novel, lagu pun juga itu butuh juga imajinasi. Begitu dia buat seperti karangan ini yang saya buat itu di lewat tahun 30 Maret 1983 saya buat cerita ini, juga dimuat di majalah Dian waktu itu. Jadi itu butuh juga imajinasi bagaimana tadi merangkai ini semua menjadi sebuah cerita yang utuh begitu. Iya. Tentu sebelum bisa merangkai ya menjadi sebuah kalimat, kata-kata, kalimat apa untuk menjadi suatu cerita yang utuh, itu dibutuhkan momen, Pak. Menangkap momen ini apa begitu, Pak? Ya, memang itu menangkap momen, artinya bahwa situasi atau apa namanya itu ada istilahnya itu untuk menulis, untuk menulis tiba-tiba kita rasa itu ada mood begitu. Ya, kita tulis sudah. Saya pernah punya mood dulu, sudah tulis berapa halaman tapi tiba-tiba hilang. Itu pertengkaran begitu, saya adukan ini orang-orang yang primitif masih buta huruf ini dengan yang modern begitu. Sudah tulis sekian halaman, tiba-tiba mood hilang. Saya menyesal, tiba-tiba hilang, lalu saya tidak tulis lagi. Jadi selama ini hanya saya tulis sekitar 10 cerpen begitu. Tapi ya tentu sebelum mood itu datang, kita dalam hal ini kita tidak tahu kapan mood itu datang atau keinginan menulis itu datang. Bisa saja kita sementara di bis atau jalan kaki. Terus apa yang harus kita lakukan dengan tiba-tiba kita melihat momen moodnya timbul, terus apa yang kita lakukan? Kalau kita di bis atau di pantai atau di mana, pulang segera kita catat itu ide apa tadi yang muncul. Kalau tidak dia hilang lagi kan, ide liar ini begitu hilang liar dia. Seperti siapa yang Marga T itu, kalau dia naik bis lalu tiba-tiba ada muncul ide, cepat pulang dari rumah dia catat ide itu. Itu yang disebut dengan apa topik-topiknya itu. Dia buat topik topik atau seperti setelah topik dia buat judul barangkali, lalu kerangka kerangannya itu, kerangka kira-kira apa nanti rencana dia bisa tulis. Tapi saya tidak biasa buat kerangka, langsung saya tulis langsung saja begitu. Selain itu tentu dibutuhkan pemahaman yang luas tentang kalimat itu sendiri, dengan mencari, membaca, karena mengarang sendiri itu rangkaian dari banyak pola pikir orang yang coba digabungkan menjadi sebuah cerita tuh, Pak. Iya. Seperti itu, Pak. Iya. Terus terang saja, Pak.
cerita ini yang saya dapat hanya sepotong saja di kode ini daerah saya bahwa dulu ada satu orang yang dinyatakan hilang, dibunuh lalu seekor bangau, itulah yang membuka tabir. Hanya begitu. Lalu tinggal saya bagaimana caranya saya mengolah menjadi sebuah cerita. Iya, iya. Tapi itu kan tentu untuk ukuran Pak Frans ya mungkin dengan mudah. Iya. Tapi bagaimana dengan seorang pemula, apa yang harus dia itu lakukan? Jangan sampai dia tulis sedikit dia kucak di kertas, buang lagi. Oh tulis ya, lagi, buang lagi. saya pernah baca itu bahwa seorang dia coba menulis lalu dia robek lagi. Akhirnya pada suatu hari dia usahakan untuk ternyata ada penerbit yang menerbitkan menjadi bestseller dia punya buku. Jadi harus yakin juga. Tulis saja sampai selesai nanti baru koreksi lagi begitu. Tidak usah pikir bagaimana begitu. Jadi seorang pemula itu ya harus belajar banyak dari orang yang sudah berpengalaman menulis begitu. Tadi saya diwawancara dari anak SMA itu dari sejarah HP begitu. Tentang Marapu begitu penguburan orang-orang Marapu dan saya jawab pertanyaan saya jawab dia baru mau bikin cerita pendek lah begitu jadi saya jawab saja begitu itu masalahnya begitu jadi ya tentu Pak Frans tadi juga sudah mengatakan buatlah kerangka karangan itu. Iya. Itu seberapa penting kerangka karangan itu untuk menjadikan suatu. Iya. Pentingnya itu supaya kita jangan keluar jalur, supaya tetap fokus. Sebab ada orang yang tiba-tiba dia bercerita tentang singa sudah pernah lihat anak-anak belum Pak. Itu sama dengan kucing lah. Kamu tahu kucing? Dia cerita terus lagi tentang kucing. Lupa sudah ini harimau, singa atau harimau tadi begitu. Itu yang menyimpang. Untuk menjaga itu harus buat kerangka supaya jangan keluar jalur begitu. Lalu untuk cerpen itu berapa banyak alinea yang dibutuhkan Pak? Oh ya sebetulnya biasanya ya karena majalah juga ini dorong hitung-hitung itu terbatas jadi terbatas 3 halaman paling banyak 10 halaman lah begitu. Ada lagi yang hanya setengah halaman yang disebut cerita pendek yang pendek so story begitu itu bisa begitu. Oke. Begini Pak Frans kadang-kadang di dalam kita menulis entah itu karangan atau menulis ilmiah populer itu kan per alinea itu ada alinea juga. Kadang-kadang antara alinea pertama misalnya masuk ke alinea kedua itu lompatannya kadang macam hilang Pak Frans. Iya. Sambungannya itu ini bagaimana Pak Frans? Ya itulah yang disebut inlinear begitu. Seperti romannya Sharp ini yang merahnya merah begitu roman itu meloncat-loncat tidak ada kaitan dengan yang alinea pertama atau kedua begitu. Makanya disebut paragraf inlinear. Itu pola baru atau memang pola baru waktu itu? Pola baru waktu itu ya. Dulu kan macam tidak macam mensayakan di dalam orang ketiga sebagai saya di dalam novel atau cerpen itu jarang juga Pak. Atau menerapkan posisi penulis ini sebagai orang kedua atau ketiga di dalam novel itu Pak atau cerpen itu dia kalau kita lihat di sini seorang penulis dia biasanya seperti seorang dalang saja dia memainkan peran itu. Iya betul Pak. Jadi memang satu kali saya pernah baca ada yang memberanikan diri sebagai avant-garde percobaan begitu. Iya. Dia membuat orang kedua tunggal dijadikan tokoh orang kedua engko. Selama ini tidak pernah hanya aku dan orang ketiga tunggal begitu. Orang ketiga tunggal itu
terdiri dari dua juga. Orang ketiga tunggal yang serba tahu, the eye of God, mata Tuhan, dan orang ketiga tunggal yang tidak serba tahu begitu. Iya, artinya si pengarang dalam hal ini seperti seorang wayang ya, seperti seorang dalang dalam perwayangan. Narator saja dia itu begitu. Tapi karena kalau dia menggunakan kata aku, jadi sepertinya itu dia ada di dalamnya begitu. Di dalam kisah itu. Sehingga orang yang membacanya juga merasa dia aku begitu, jadi menarik begitu. Menarik. Lalu bagaimana dengan tokoh atau peran yang kalau kita berbicara cerpen ini Pak Frans, mengarang cerpen itu paling banyak berapa tokoh yang berperan di dalam cerpen itu? Oh iya, betul, ini penting sekali. Ya, dikatakan oleh ahli-ahli sastra ini 2 lah begitu, atau kalau paling tinggi 3. Supaya jangan melebar nanti ceritanya. Kalau harus lebih banyak, lebih dari 2 banyak begitu, bagaimana menguraikan ini tokoh-tokoh yang lainnya akan memakan halaman begitu, dan nantinya surat kabar majalah keberatan memuat kalau terlalu panjang begitu. Lebih baik dijadikan novel saja. Iya begitu. Oh ya, jadi dia cukup 2 orang saja sudah bisa. Aku dan atau aku dan dia. Ini macam di cerita pendeknya Pak Frans tadi, Pak Frans sampaikan, Bangau ini. Dengan istrinya saja. Suami dan istrinya saja yang bertengkar, berdebat, bertukar tutur saja terus ya. Berdebat mereka sampai saya usaha membuat satu kejutan di akhir cerita ini. Lalu dia sebutin yang bunuh, kau punya nenek bilang paksa sama suaminya ini. Sebetulnya dia terlanjur sudah berkisah begitu. Dia sebetulnya keberatan dengan suami karena justru kakeknya yang bunuh ini, dia punya nenek begitu. Kan dia paksa masakan istri sendiri kok takut memberitahu siapa yang bunuh kau punya nenek begitu. Itu artinya kalau kita lihat dari catatan yang disampaikan oleh Pak Frans tadi, cerita tadi, itu menunjukkan dia set end ya apa? Set end. Set end betul sudah. Itu ada 2 saja kemungkinan. Happy end dan set end begitu. Itu selalu di akhir. Apakah bisa di pertengahan atau di awal? Dia punya kalau kita coba melihat itu dia seperti menurun itu. Kan biasanya kita menulis cerpen atau apa itu kita berusaha memainkan emosi pendengar. Iya. Artinya kita membawa mereka dulu naik, menggiring naik dipnya itu baru tiba-tiba menurun gitu. Itu bagaimana Pak Frans? Memang begitu? Iya begitu sudah Pak. Artinya menunda-nunda rasa ingin tahu itu pun usaha sekali supaya ini bagaimana jadinya, tetap semangat. Lalu di akhir cerita ini Bangu itu juga tidak diselesaikan. Digantung saja. Digantung saja. Nenek kakekku, kakek kandungku begitu. Dihabiskan lalu bagaimana jadinya mereka nanti tidak tahu lagi, tidak diceritakan. Kalau mau lanjutkan apakah mereka bercerai sudah setelah tahu bahwa dia punya kakek yang bunuh neneknya ini Pak Muda ini, tidak tahu, tidak dilanjutkan di sini. Tinggal pembaca ini mengira-ngira bagaimana jadinya ini setelah tahu bahwa justru kakek kandungnya yang bunuh nenek kandungnya yang dia punya suami. Pasti begitu bertanya-tanya. Dan itulah keberhasilan dalam menulis, mengarang. Nah, untuk adik-adik siswa-siswi yang mempunyai ketertarikan dalam dunia mengarang Pak Frans, apa yang Pak Frans ingin sampaikan? Bagaimana teknik awal untuk mereka? Apakah dengan menyukai dulu atau dengan mencari momennya itu dengan situasi yang ada atau bagaimana Pak Frans? Iya betul sih, kalau kebetulan ada situasi begitu bisa saja. Saya biasanya kalau ada cerpen saya yang dimuat di surat kabar, saya baca di depan kelas untuk memberi motivasi ekstrinsik begitu. Lalu ada yang itu.
Lalu saya masih ingat ini seorang anaknya Pak Pitung Reda ini yang di Jakarta menjadi penulis di majalah ini. Dulu ini saya baca cerpennya ini, bagus ini. Coba kau kirim ke majalah. Saya bilang, dia kirim ke majalah dia muat dan wah, dia senang luar biasa. Lalu kemudian dia terus menulis. Dan itu yang membuat dia bersemangat, Pak Frans. Dia bersemangat begitu. Iya. Biasanya kalau kita sebagai pemula dia muat ini tidak pusing juga honornya ini. Saya juga dulu tidak pusing Awal-awal. Pokoknya dia muat begitu, senang sudah begitu. Oke. Ya. Tapi di posisi saat ini di dunia pendidikan kita, mengarang bukanlah suatu hal yang prioritas lagi, Pak Frans. Tidak lagi, Pak. Saya lihat itu pelajaran bahasa Indonesia langsung saya disuruh mereka ini diskusikan ini. Macam dulu saya berapa kali saya kritik juga ini metode ceramah yang disingkirkan begitu. Itu dilarang guru ini bercerita, padahal penting sekali bagi anak-anak diberikan keterangan penjelasan dengan berceramah begitu. Tapi waktu itu saya pernah tulis di majalah juga metode ceramah yang disingkirkan begitu, dua seri. Karena perlu sekali nih guru menjelaskan begitu. Iya. Ini persoalan Pak Frans. Guru perlu menjelaskan. Tentu ini dibutuhkan kesiapan juga oleh seorang guru. Guru ya memang makanya dia harus membaca banyak dan terutama yang menyangkut bahasa begitu. Sehingga dia bisa menjelaskan pada siswa-siswi ini. Sebuah kata saja kalau dia tahu itu sejarahnya dia terangkan. Oh, kata ini tadi anak-anak begitu sehingga anak-anak ini simpan. Dan biasanya yang begitu anak-anak kuat menyimpan di memori mereka. Misalnya waktu itu Pak pernah terangkan sama kami perbedaan kata tidak dan bukan. Juga kata masing-masing dan apalagi begitu yang tiap-tiap. Ada saja yang begitu karena saya jelaskan itu beda kata-kata itu begitu dan orang tersimpan di memori. Ingat ya. Iya. Oke. Ini memang menjadi penting ketika kita mempunyai ini Pak Frans, bakat. Apa memang butuh bakat untuk menulis? Kan dulu istilahnya, wah dia bakatnya menulis ini. Sebetulnya waktu atau pembiasaan. Ya, sebetulnya waktu itu saya pernah bantah juga bahwa seni itu bukan diciptakan tapi dilahirkan, artinya dari bakat memang begitu. Tapi sebetulnya setelah saya belajar banyak saja orang yang sebetulnya ya tidak punya bakat memang, tapi karena dia belajar terus menerus seperti siapa itu yang Laskar Pelangi yang sekarang Andre Weekend itu bukan Andre betul Andre lupa namanya. Iya saya juga lupa itu. Dia kan jurusan ekonomi saja. Tahu-tahu dia yang mengarang Laskar Pelangi itu. Tahu-tahu bestseller dia punya buku. Padahal dia bilang saya tidak pernah belajar sastra juga, dia bilang. Kok bisa begitu? Terus ada itu buku yang bestseller juga itu seorang santri malah. Ya tujuh menara itu bukunya berapa seri itu dan sangat terkenal sekali. Itu artinya sebenarnya sudah bukan bukan lagi dia butuh talenta lebih, tapi kemauan belajar begitu. Ada dorongan, ada motivasi. Kalau sudah ada motivasi intrinsik itu satu modal sudah. Sehingga misalnya pengarang beberapa roman yang terkenal tahun 30-an ada Dokter Hewan. Iya, Dokter Hewan itu. Mungkin Taufik Ismail juga itu. Dokter Hewan juga. Iya. Tahu-tahu buku kumpulan puisinya dan apa laris begitu. Oke. Lalu apakah
sesuatu kerangka dasar dalam suatu karangan yang kita ambil dalam lingkungan kita, dalam ketika kita melakukan sesuatu hal itu menjadi momen. Apakah ini dikatakan fiksi? Lalu apa sebenarnya dimaksudkan dengan fiksi itu? Ya, fiksi artinya menghayalkan. Walaupun kita lakukan juga, tapi bagaimana menghayalkan supaya dia bisa logis atau apa begitu dalam ceritanya begitu. Caranya. Ini semuanya tadi kan saya hanya hubung saja itu berdasarkan imajinasi saja begitu. Tidak pernah saya dengar semuanya ini tadi yang saya tulis. Hanya pernah saya dengar bahwa dulu ada pernah orang yang ada seekor bangau itu persis saya membunuh Bella macam begitu itu. Hanya situ saja, tinggal saya kembangkan. Sama dengan ini pacarku Rambo Ellen, dia hanya cerita sepotong itu orang yang mengalaminya itu. Lalu saya buat sudah cerita pendek begitu. Maka jadilah. Tapi itu Pak Frans butuh pengalaman panjang. Artinya Pak Frans sudah berpengalaman, jadi mudah. Ya. Hanya pemula ini yang Tapi kalau orang mau belajar dari orang yang sudah biasa begitu, ya bisa saja. Oke saja. Tapi kalau orang hanya paksa diri bagaimana cara tidak pernah tanya orang yang sudah pengalaman, itulah masalahnya. Pak Frans bersedia kalau misalnya ada yang membawa puisi atau cerpen untuk sedikit berbincang-bincang koreksi. Bisa saja Pak, kan selama itu banyak juga. Tadi kemarin saya dapat berita dari yang namanya Matius Malobulu, dia datang wawancara saya untuk membuat tesisnya ini. Begitu, lalu dia terima kasih Pak, saya sudah berhasil. Dia bilang juga itu, dia telepon, dia SMS begitu. Saya sudah sarjana sekarang, dia bilang. Artinya ya begitulah. Dan saya tidak hitung lagi, bukan sombong Pak, orang ini mahasiswa yang bertanya, ada dari Malang, ada dari Semarang, ada dari Jakarta yang bertanya secara ini begitu. Dan terbuka ruang saja untuk itu Pak. Terbuka ruang Pak begitu. Oke. Pak Frans. Ya. Ini mengarang. Kalau Pak Frans melihat apa mengarang sudah bisa menjadi profesi yang menjanjikan untuk saat ini Pak? Ya, sebetulnya banyak yang mengatakan bahwa mengarang memang profesi tapi tidak banyak hasilnya begitu. Tapi banyak juga yang kalau bestseller dia punya buku itu artinya dia penghasilan juga begitu Pak. Artinya adalah begitu. Dan Pak Frans cukup merasakan itu adalah. Ya, misalnya cerita rakyat saya yang di Sumba Timur jadi muluk itu, saya dapatkan waktu itu 5 juta begitu diberi begitu. Lalu dari Sumba Barat cerita rakyatku yang saya buat, saya dapatkan 7,5 juta. Lalu 4 dongeng saya yang diterbitkan oleh Yayasan Damaris itu saya pernah diambil itu naskah begitu, orang kasih 5 juta lah begitu. Jadi itu lumayan lah begitu. Artinya ada bisa dijadikan usaha sampingan itu Pak. Iya betul Pak. Hobi yang menjanjikan ya. Hobi yang bukan sekadar hobi yang tidak menguntungkan, tapi hobi yang menguntungkan lah begitu. Iya, Pak Frans ini hobinya memancing juga hobi. Memancing. Bahkan pengakuan juga ini orang datang wawancara ini, ibu ini menceritakan bagi anak-anak kami hidup dari hasil pancing begitu. Juga artinya dia tulis juga dalam bukunya itu begitu. Dalam membeda buku itu. Dia tulis juga dalam buku saya itu begitu. Dia akui juga begitu. Jadi Pak Frans sudah lama ini ya berkecimpung. Tidak ada lagi ini lorong-lorong yang saya tidak tahu ini Pak.
beda mengarang mengarang dengan menulis ilmiah populer seperti menulis di koran, majalah, menulis buku ya. sejarah, matematika, biologis, semuanya itu sebetulnya menulis. Iya. Kalau mengarang artinya dia masukkan imajinasi sebetulnya. Ada memainkan imajinasi. Iya. Dan tidak objektif lagi begitu, Pak. Makanya itu ya sebetulnya dulu mulanya sehingga orang itu mengatakan mengarang. Kalau ada yang tidak logis itu kau ngarang, kan biasa begitu sama ini. Artinya bahwa dia pakai ngarang-ngarang. Artinya dia pakai imajinasi yang tidak logis atau tidak faktual begitu. Begitu, Pak. Sehingga kalau ada buku-buku sekarang untungnya ini hampir tidak pakai pengarang, penulis oleh begitu saja mengganti itu bagus sudah begitu. Tapi kalau misalnya dia karang buku sejarah ini begitu lalu pengarang begitu sebetulnya ya terjerumus kepada yang satu tadi itu. Tapi ya karena sudah dibiasakan dia mengerti bahwa sebagai ya menulis juga ya sudahlah. Makanya saya bilang ini tidak bermaksud itu untuk merubah ini yang sudah teradat begitu. Lain halnya dulu yang saya pernah berhasil TKK begitu. Lalu saya tulis di Kompas TKK atau TK. Tidak lama kemudian ya apakah itu kebetulan saja atau tidak tahu lagi. Akhirnya dirubah menjadi TK. Taman artinya sudah menyatakan banyak begitu. Iya. Lalu kalau kita coba bedah ini Pak Frans, novel cerpen ini termasuk cerpen ini Pak Frans ya? Cerpen Pak. Bangau ini, Bangau itu ini. Ini bagaimana Pak Frans biasanya ya dalam satu tulisan ataupun apa ya, baik itu tulisan ilmiah, fiktif atau bermain dengan imajinasi, itu selalu ada prolog, pembuka dari satu peristiwa yang akan dimainkan di dalam cerpen itu. Itu bagaimana dengan Bangau ini Pak Frans? Apakah awal kata ini Bu Muda bergegas ke dapur menjenguk sebentar itu sebagai prolog untuk masuk ke kisah dia percakapan dengan suaminya nih Pak Frans? Iya, itu prolog sudah sebelum mereka flashback. Iya, flashback kembali ke masa lalu begitu. Itu memang ya pendahuluan sudahlah begitu. Pendahuluan ya. Yang begitu lalu Bang, itu kan Bang betul yang ada di dapur yang dia pasang jirat tadi, tangkap yang makan ikan puntenya mereka lalu ikat sudah lalu selalu berteriak ini Bangku. Lalu ini Pak Muda ini suruhin istrinya, kau pergi lihat itu Bang yang teriak begitu. Dia pusing juga sudah 2 bulan tadi begitu, dia tiap hari dia harus urus Bang yang jinak. Maka dia saya ini gembala yang untuk Bang yang liar dan yang jinak. Liar kan dia harus usirin Bang yang makan ikan puntennya mereka dia saja. Jadi dia jengkel juga ini ibu pekerjaan yang itu tiap hari dia lakukan. Ada variasi lain. Ada variasi begitu. Iya. Jadi prolog itu sebagai pembukaan itu penting Pak Frans? Ya penting lah begitu. Sebelum masuk ke inti dari tulisan itu. Karena prolog ini sebetulnya baik dari judul, kemudian kalimat-kalimat pertama dalam paragraf itu harus menimbulkan sesuatu yang menarik yang akhirnya orang mencari tahu terus menerus ini, lalu buka dia punya itu tabir baru di akhir lah begitu. Prolog juga, apakah prolog juga membangun suasana Pak Frans? Suasana sebelum kita masuk di dalam suasana yang sebenarnya. Macam di sini nih kalau saya coba lihat ya, prolognya ini betapa hati seorang wanita itu remuk menghadapi suatu kebekuan tanpa variasi hidup. Dia sudah mulai membangun suasana. Pak Frans sudah mulai membangun suasana. Suasana hati paling tidak ya. Iya. Itu seberapa penting itu Pak Frans membangun suasana?
Ya itulah sehingga orang ini pembacanya ini dia akan Dia masuk juga di situ ya, betul sudah. Oh, istri bosan. Tiap hari 2 bulan ini hanya urus ini bango yang liar yang makan ikan puntennya. Sekarang pasang jirat itu bango dapatin, dia harus jaga lagi di dapur ini. Pergi lihat kalau dia tiap bunyi ini bango ini begitu. Dan bunyi au inilah yang menghidupkan masa lalu ini waktu si membunuh seorang nenek begitu yang akhirnya menjadi bagi nenek. Seorang bapak atau suaminya ini menjadi suatu momen yang membangkitkan kenangan lama dia. Kenangan lama dan tidak sadar sudah tadi ini akhirnya dia masih sembunyikan. Sudah lanjut saya cerita tentang nenek yang dibunuh tapi belum tahu siapa pembunuhnya. Tapi waktu istrinya ini, siapa yang bunuh? Ya tidak perlu tahu, orang sudah masuk penjara, keluar penjara, dia sudah mati. Apa gunanya? Tapi akhirnya dia tuntut lagi ini istrinya. Tadi sudah mengaku kilap, sekarang belum apa betul. Akhirnya yang membunuh nenekku, nenek kandungku, ialah kakek kandungmu. Senang, puas, dia tinggal begitu. Kadang-kadang kita melihat Pak Frans, prolog itu juga itu ada di macam drama, memainkan drama. Dan kalau saya coba tangkap prolog dari suatu drama itu, sebelum dia masuk di dalam drama itu sendiri, dia membangun suasana, menceritakan kisah, membangun suasana lah, agar nanti kita bisa mengerti ketika kita masuk dalam drama. Apa seperti begitu juga Pak Frans? Ya begitu Pak. Misalnya itu cerita pendek ini, Bangkai Seekor Nyamuk, hanya itu judulnya. Bangkai seekor nyamuk. Apa pentingnya itu Pak Frans? Tapi lalu diceritakan ini bahwa ini orang ini dia penyayang binatang begitu, dia pokoknya mau usaha nanti berlindung marga satwa atau apa begitu. Tapi waktu nyamuk gigit dia, tiap kali dia memenuhi, pukulin nyamuk mati sepanjang malam. Lalu bila mau melindungi ini marga satwa, dia ironis sekali begitu. Jadi itulah kemampuan seseorang, bagaimana caranya dia menghubung-hubungkan itu menjadi sesuatu yang menarik begitu. Bangkai seekor nyamuk. Mulut begitu waktu mungkin sudah pernah kita singgung dulu ini, seorang siswi ini yang suaranya merdu sekali dan menjadi pujaan begitu oleh banyak orang pendengar begitu. Tapi suatu hari tiba-tiba dia dipanggil polisi, ditahan polisi. Kenapa? Dari mulut yang sama dia menghina orang lain. Mulut tadi yang dipuji-puji karena suaranya bagus, sekarang dia maki-maki orang. Jadi yang begitu yang selalu artinya menarik lah, pertentangan. Kalau yang baik saja, wah itu. Membangun konfrontasi di konflik. Di dalam suatu cerita Itu itu memang menjadi menarik menghidupkan cerita. Kalau kita coba cerita-cerita detektif itu sering sekali membangkitkan. Dulu Intisari selalu memuat cerita detektif ini. Dulu saya rajin baca. Dan itu menarik ya Pak Frans ya. Setelah prolog kita mulai biasanya habis prolog pembukaan, kata-kata pembukaan seperti itu, dia mulai masuk di dalam inti cerita. Tapi tentu masih datar dulu Pak, dia belum menanjak ini. Itu lalu terus begitu sampai menimbulkan ada konflik, kemudian diselesaikan lagi konflik, ini lagi lalu mungkin ada konflik lain begitu, sampai di akhir nanti kita sudah itu dia punya akhir yang apakah happy end atau sad end begitu. Itu masalahnya begitu. Tinggal bagaimana. Saya biasanya mengakhiri ini sad end. Sebuah cerita saya itu macam gadis lembah sunyinya, macam bango buaya itu, selain bango itu tuh buaya itu misalnya lagi ini hadiah istimewa. Yang dia kasih undangan itu.
Oh, dia Kasih kado ini. ya kasih kado semua surat pembayaran uang sekolahnya ini. Nah ini waktu masih siswa begitu semua bukti pembayaran, bukti pembelian 300 lembar seng begitu untuk bapak calon mertua mantunya begitu bapak Iya, mantu. Bapak mantu. Lalu semua uang kuliah dia Kampus ini. bayar semua di kampus itu begitu. Lalu tiba-tiba datang surat undangan dia akan menikah. Lalu ini orang dia beranikan diri juga dia pergi begitu. Dia bawa kado. Bawa kado, dia bungkus semua ini di bungkus yang kedua tidak ada tulisan. Bungkusan yang kedua begitu dia tulis kado istimewa. Jadi pada waktu orang buka kado di sana sudah selesai malamnya itu pernikahan. Ada kata istimewa ini. Lalu dia punya suami sendiri, mari saya buka jangan sampai ada bom. Dia begitu buka tahu foto-foto bersama ke pantai sana ini di Warmadi. Oh begitu foto-foto lalu surat-surat cinta ada semua itu sampai kwitansi semua. Lalu waktu dia foto wisuda dia masih kirim juga semua dia paparkan begitu. Lalu pingsan sudah ini nona begitu. Pingsan sudah begitu. Artinya saya selalu senang ini mengakhiri yang tragis. Iya, begitu. tragis. Iya. Tragika ya. Tragika. Di makam pahlawan dulu pengalaman betul juga, tapi ya memang bukan tragika, tapi saya ceritakan kisahkan seorang nona ini yang saya kenal begitu, yang bapaknya meninggal lalu dia mau undang saya, kan sudah lama kenal dia punya kakak ini Titik namanya, lalu ini namanya dia ini Eti dia punya saudara lagi perempuan semua itu, lalu ya orang kirim surat undangan sama saya dulu masih tidak ada yang HP ini, jadi walaupun Solo dan Jogja ini ya mesti pakai surat. Terlambat 3 hari suratnya, padahal sudah kubur bapaknya orang Kristen orang. Lalu akhirnya 3 hari baru saya baca, akhirnya saya pergi begitu. Lalu orang ini charter andong sudah untuk ke tepi Bengawan Solo, tempat kuburan maka pahlawan situ. Datang sudah, lalu kita berdoa masing-masing menurut keyakinan orang juga orang Kristen gitu. Lalu tiba-tiba ini yang saya kisahkan, dia peluk pusara dan dia pingsan begitu. Dan itu yang saya buat cerpennya itu begitu. Pingsan begitu, lalu akhirnya bopong sudah dia ke Andong tadi, kita pulang sudah, lalu saya pulang ke Jogja juga gitu. Di situ saya tulis memang kisah begitu. Kisah memang hanya kisah tadi, tapi saya buat sudah yang imajinasi sendiri, yang lain-lain begitu. Memasukkan unsur imajinasi. Imajinasi. Lalu pada waktu hari ulang tahunnya itu saya kirimkannya, tapi saya sudah Sumba waktu itu di majalah Hidup Jakarta. Lalu dia baca, dia cari Hidup di Solo ini, di agen ini tidak ada lagi. Dia ke Jakarta ini pergi beli 5 eksemplar majalah Hidup, begitu. Lalu ya datang suratnya begitu, cerita, terima kasih banyak, masih ada yang ingat kami di dunia ini orang. Begitu, saya rasa terharu juga. Sebetulnya dia punya kakak, kan dia ingin saya pacaran dengan dia, tapi saya sekadar pergikan ke orang undang begitu. Pak Frans, dan untuk seorang penulis, biasanya ya macam Pak Frans mempunyai kesenangan untuk set ending, apa akhir yang menyedihkan seperti itu. Apa menjadi ciri? Apakah seorang penulis juga itu harus mempunyai ciri? Bagaimana dengan penulis awal, Pak Frans? Apa dia sudah harus menemukan ciri seperti itu, bahwa ketika orang baca orang tahu, oh ini Pak Frans, kayaknya Pak Frans. Iya. Saya memang terpengaruh juga dari membaca, Pak. Dulu ini tenggelamnya kapal Vanderwijknya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah ini sangat berpengaruh pada saya. 5 kali saya beli, 5 kali orang pinjam, tidak kembali lagi juga ini tenggelamnya kapal Vanderwijk. Di situ berakhir dengan tragis. Ini Hayati dengan Zainuddin ini orang itu begitu. Lalu karena saya baca terus membekaslah ini
cerita yang berakhir dengan kesedihan begitu. Mungkin itulah yang mempengaruhi saya begitu. Jadi dari membaca begitu. Tapi ya tidak mudah untuk seorang menemukan identitasnya di dalam dunia tulis itu, Pak Frans. Ya, mula-mula kita tiru saja dulu siapa yang kita kagumi atau ini. Lama-lama mungkin kita bisa temukan gaya kita sendiri begitu. Biasanya begitu. Bagaimana dengan dunia puisi? Apakah juga butuh gayanya seseorang sehingga orang bisa tahu? Macam kita lihat gayanya Karen Anwar, itu Taufik Ismail itu Rendranya. Ya bisa Pak, kalau Rendra ini puisi-puisinya narasi, bercerita begitu. Tapi ada juga yang tidak narasi begitu, ada juga begitu. Sehingga bisa diberi penilaian terhadap mereka itu. Lalu Remi Selado dulu dianggap ini pengarang puisi porno, beling begitu. Dan saya pernah ulas di majalah itu Pak, masuk juga begitu puisi beling, apakah itu puisi begitu. Apa itu sebuah bentuk puisi? Iya begitu. Saya pernah tulis. Jadi kadang bisa diketahui gayanya begitu. Ini Rendra ini gaya bercerita panjang juga begitu. Begitu. Rendra dia macam bercerita, tapi kadang-kadang seorang pembaca puisi kadang penuh dengan gerakan dan gaya yang bahkan background dari untuk tampilnya itu bukan main-main tuh Pak Frans. Itu ada dua Pak, ada yang mendramatisasi ini puisi begitu, tapi ada juga yang hanya bermodalkan suaranya. Suara, intonasi. Itu namanya poetry reading. Poetry reading. Begitu artinya membaca puisi. Dari alunan suaranya itu yang dinilai. Tapi yang dramatisasi ini itu deklamasi begitu. Itu dia harus gerakan jauh. Dia harus kalau jauh hanya dia beri salah sudah lagi betul. Dekatlah padaku, padahal dia tidak dekat begitu. Bahkan kalau perlu dia melompat mendekat. Melompat begitu dia harus ragakan begitu. Dia ekspresif sekali itu Pak Frans. Iya, makanya disebut dramatisasi begitu. Mendramatisasi. Dulu sebelum itu sandiwara begitu, mungkin kita masih dengar sekarang ini. Padahal sandi artinya rahasia. Wara artinya pelajaran bahasa Jawa. Sandiwara pelajaran yang samar-samar. Karena samar Jepang ini harus dirahasiakan. Begitu itu. Berarti secara terselubung saja. Ya, secara terselubung. Orang tertentu yang bisa mengerti begitu. Apa maksud dari itu. Sandiwara begitu. Oke. Kalau dalam cerpen macam ini, bangau ini perdebatan itu artinya memasukkan alinea pendek-pendek saja Pak. Ya pendek-pendek saja tuh, begitu. Perdebatan itu satu baris begitu. Berganti-ganti. Begitu, tidak mungkin disambung-sambung begitu itu caranya begitu. Dan itu wajar-wajar saja Pak Frans. Dan kalau seorang yang pandailah bagaimana dialognya itu atau tanya jawab begitu, disitulah orang cerita menjadi hidup begitu kan. Berdialog begitu. Berdialog. Dia membangun narasi. Dan dari dialog kita ketahui watak orang itu. Iya betul ya, macam ini kita bisa ketahuan watak mereka ini. Dan bisa juga watak penulisnya terpampang di situ. Bisa juga begitu. Karena dia secara tidak sadar dia masukkan di situ sudah. Dia masukkan atau tidak sengaja atau apa dia terpampang di situ. Iya. Oke, Pak Frans, tentu pelajaran mengarang sendiri di sekolah untuk saat ini
Ya, Pak Frans tadi katakan juga sudah tidak terlalu didorong lagi untuk menjadi Ya, seorang ya, pengarang ya. itu juga Pak yang saya pernah kritik juga itu di tulisan itu bahwa tidak diajarkan mengarang lagi, tapi kalau ada perlombaan mengarang suruh saja siapa yang ikut begitu. Ya tentu saja sudah ikut begitu, padahal tidak diberikan yang teori mengarang atau apa begitu. Kalau dulu saya berikan teori mengarang, kalau hitung saya punya bekas murid yang jadi penulis wartawan banyak Pak, banyak Iya, juga iya. itu. Siti Aminah Bungonya itu yang TV, ini Alek Japalat almarhum yang Almarhum. puluhan buku yang diterbitkan Iya. Pak, dan diakui saya sebagai gurunya begitu. Banyak sekali Pak itu bekas-bekas murid. Karena di sekolah ini apa saja yang saya ketahui saya ceritakan pada mereka. Tidak ada yang saya sembunyikan begitu. Itu menjadi penting itu ya. Iya, iya. Jadi itulah yang disebut talenta mengajar, talenta seorang guru ya di situ. Murid mengerti dan dorong simpan di memori, itulah bakat seorang guru begitu. Oke, halo. Halo, Ya, halo. Ya. malam Obri, Selamat malam Mam Erto. Oh, Mam Erta. malam Pak Frans. Selamat malam. Selamat malam. Mengenai mau tanya ini Obri, ini mengarang dulu nah Obri, ini banyak pelajaran Iya. mau tanya di Om Frans. Oh ya. Ya, Oh, silakan. Belum. Ya. Belum tanya tuh. Kita juga dulu tidak terlalu banyak nah. Muridnya tidak terlalu banyak. Maaf Ibu, di mana sekolah dulu dan Di Tanrara. oh ya. Hmm. Tanah Rara masuk atau Tanah Rara lewat? Tanarara Kecamatan Matoilo Paut. Oh ya, Matola dia Pau. masuk. Begitu, Ombo. Iya, iya, iya. Dulu Ini Tanarara ini. iya. Iya, iya, iya. Dulu tidak ada pak guru yang ganteng juga di situ. Ini kita lapar tengah mati. Oh, lapar. Terus sekolah. Oh, lapar. Oh ya, lapar. Lapar suruh sekolah. Oh ya. Kita jalan kaki ini. Tahun berapa Rambo waktu itu? Tidak tahu lagi ya, Om. Karena saya tahun 71 masih di Tanah Rara juga lama di situ, pindah-pindah begitu sehingga saya masih ingatin umurnya guli, umurnya lang, umurnya tai, umurnya Oh, iya, Om. Saya punya pantai makan udah, Om. Anak mamu kok. Anak mam. Oh iya iya, saya kenal Mamu iki semua. makan udah. Saya kenal semua. Punai saja mamu iki semua. Oh iya iya iya. Ya. Jadi minggu main jarah. Dapat pinggu kali sejarah ya. Waduh. Aku Ning menjara na Tapi paglit jar. Kan kita bukan kursus. kita sombong ngobrin kadiling wangu karambua hati nyuma nah amang kan kita orang saudara kan. Mesti kursus kali tenjara Rambo Budi. Wow, ada kang pakanabo nyo. Oh lu ya. Punai na jauh ya. Mandaria mo nya. Dapat pani aja pada orang tua di waktu bil. Oh. Ya nga kalau rudung mo na boy pas nakanabo na jara. Kasihan eh. Lako lang gibo. Lakola. Lako. Lah bil lah ko la do. Ang Kan hundo sudah kalan jara. Anggara tamu na hakol pa. Ya? Anggara tamu na hakol. Lagi. Ini SD Lakaripi hindi. dia Tanarara, SD Andoato. Oh, Andawato. Oh. Bakuluan amang SD Andoato. dani panyo bakuluan amang. Oh, masih lama pinyo mo ang Pranses. Oh, kuluan mula Tanrara langgungi laau ka kehu. Oh, la marada private. Taiwai au ka kehu. Kuluan lahiru. Iya, halanda pa mo yung Baka, kanya na. Huwag na ko ay. Makanya saya tahu sedikit-sedikit pahangu humba timur. Lancar juga
Patung Timur, Latih tidak terlalu lancar, tapi Pahangu oleh Amang ini masih ada yang saya tahu begitu. Sekarang orang tidak tahu lagi. Jaku tak kalau Jemi Balaru, tabin dalal Wanranggau, wai matala kamitinda yang begitu tidak ada ya sekarang yang tahu. Jaku tak kalau apa namanya ini. Jaka lah halau kiri marah ke kuhewa yang kutian ten hau ke kepala toma kau yang bilang. Oh, sering nyanyikan juga di sini begitu. Jangan main-main. Ada yang kutu punggulatan narara yang bilang ada. Kutu punggulatan narara. Itu operasi hutan banyak di Letama kan. Oh iya. Cuma lah kecamatan sekarang. Oh iya. Tapi sekarang rumah semua. Oh iya. Lebih dari sini Prelium masih kurang rumah. Di sana Boy. Di Tatunggu bagaimana itu hutan yang kita turun itu lewat Tatunggu? Masih ada hutan? Tidak pernah jalan di Tatunggu Oh. Orang tua larang nah. Oh ya, kalau kita ke Enggongi kan kita lewat Tatunggu dari Tanarara begitu. Ada juga jalan yang lewat Karipi sampai di Lahiru begitu ada juga. Orang bilang bagus sudah jalan di sana di Gunung orang bilang. Oh iya. Tidak sama dulu. Ada saya punya anak juga yang bersuami di Ngong, jadi ya begitu. Oh. Anak kandung? Anak saudara lah begitu. Oh iya. Tulu Ayo, terima kasih Rambo. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Ya, sam-sam. Oke, ya. Nah, intinya Mama Erto berkata bahwa zaman dulu tuh banyak sekali suruhan-suruhan mengarang itu. Iya, betul sih. Begitu. Tapi ya sekarang waktu saya tanya baru-baru saja saya tanya tidak ada lagi dalam bilang aduh bagaimana sekurang-kurangnya ya berikan teori juga mereka teori mengarang apa jangan dipaksa saja mendadak kalau ada lomba mengarang ada yang selenggarakan kamu ikut mengarang. Oke. Max FM selamat malam. Selamat malam Bung Rey. Selamat malam Opa. Yes. Baru gabung lagi Bos. Iya. Topik apa malam ini Bos? Mengarang saja tuh, mudah saja tuh. Mengarang. Iya. Soalnya saya baru ada tamu jadi saya tidak gabung. Oh iya. Ibu siapa yang bilang ini jalan Gongi Tatunggu? Pemerto. Oh, Mama Herto. Iya. Kalau jalan ke Nanggar Gongi sekarang ini ya tinggal di hutan Tatunggu sudah yang belum bagus. Oh, tadi yang saya tanya justru ini di Tatunggu apa masih ada hutan saya bilang sama Mama Erto. Dulu saya sering lewat situ. Kita kebanyakan sekarang lewat Padanjara, Pak Pras. Oh ya, yang lewat Karipi baru begitu? Jalan Lahiru memang tidak bisa lagi karena dia tembus di Kabanda sana. Oh ya. Oh itu yang saya pernah lewat dulu dari Lahiru lalu saya ikut jalan yang lalu ke Karipi begitu untuk masuk Tanarara. Lalu saya digigit lintah darat waktu itu saya belum tahu yang namanya lintah darat itu lewat di jalan hutan-hutan itu. Banyakan di Lahiru yang tidak bisa kita lewat sekarang kan karena baru-baru habis hujan toh. Iya. Yang banyak udang situ ngeri punya. Kananggar juga sekarang mulai dari Pundi ini terus sampai di atas itu sudah keluar semua di batu-batu. Apa namanya? Batu-batu kuda itu. Sudah keluar semua itu urukan itu. Gara-gara orang pakai dari Bumi Indah itu sudah terlepas semua. Oh. Begitu. Iya. Jadi kalau dari Tatunggu ke Nggongi sekarang ya sudah kita jalan tutup mata tidak apa-apa soal nih. Ya sekarang kendala lagi jalan dari
pancingan dari Goti sampai di Lailunggi ya. Sekarang jalan terbuka mata lagi kita. Oh iya. Lebar kiri kanan sudah sekarang. Kalau dari Tandarara, oh ya. Tidak ada pelebaran. Tapi kan baru-baru kan hujan deras tuh, banjir lagi. Iya. Ganggu semua lagi itu jalan-jalan sekarang. Untuk tempuh jalan ke Lailunggi sekarang harus sudah 6 jam. Iya. 6 jam perjalanan. Oh iya. Di Lailunggi, Tawui. Jadi dari Tandarara lewat Tatunggu, Umbu, lewat ini kampungnya Umbune. Lewat Tanarara. Umbune. Sekarang hotmixnya sudah sampai di Leihamba, Pak. Saya tanya dulu Pak, ini yang apa lewat rumahnya ini Umbune Padamu yang punya istri Rambung Guna Manggil yang dijadikan nyanyian tahun 60-an di sini bengap. Rambung Guna Manggil layo yanan dewamu wanggu ngapa dua begitu. Kan begitu cantik ibu itu lalu waktu saya liwat. Itu Rambung Guna Manggil, Pak Frans, Dulu Rambung Guna Manggil itu cantik dulu kok. Oh cantik sekali Pak, saya lihat juga. Jadi kalau dia lihat kita yang hangat ini pasti dia menoleh belakang sudah. Ya, Umbune Padamu kan saya rambutan rara ini banyak sekali yang cantik ini. Oh banyak rambu atanya, rambu siapa lagi begitu. Ya kalau sampai di kompleks Tanarara kita sengaja pelan tuh mata ila ala. Oh ya, tapi dulu saya masih takut ila ala begitu. Sengaja sudah di jalan Tanarusa juga di depan Polsek Tanarara. Iya. Oh dulu belum ada Pak begitu. Dulu di Palabakul situ sudah ada jembatan sekarang di Palabakul ada sungai di situ untuk masuk ke Tanarara masih lewatin di Palabakul. Nah, tidak jauh lagi juga gitu itu Palabakul namanya. Dulu kalau nyapu Tanarara itu 3 jam. Sekarang tidak sampai lagi Pak. Dengan motor begitu? Oh ya, dia sekarang sudah sampai di Leihamba. Kalau begitu saya hebatin jalan kaki dari Wengapu sampai Tanarara, sampai tembus di Nggongi, begitu dulu. Tidak ada kendaraan, Pak. Iya, kalau dulu, sekarang dulu. Iya. Sekarang tidak ada lagi bilang mau jalan pelan, sekarang sampai di Leihamba. Saya dulu tembus di Kabanda, di Merumba, saya jadi tembus. Jadi perjalanan Tanarara Wengapu hanya 1 jam lebih sudah sampai. Iya, bisa. Apalagi sekarang sudah bos. Sudah mulai pelebaran dari Leihamba ke Tanarara. Itu saya Jadi pergi kita kalau jalan di kampung itu ya kalau sama dengan mertua pasti santai-santai, tapi kalau sendiri mesti kencang sudah cepat sampai. Iya. Saya baru pulang kemarin juga dari sana. Cari apa di sana? Ya. Cari apa? Ya, cari anak pinang lah. Saya kira cari oma baru. Ya. Kebetulan sudah agak enak jalan, jadi kita jalan. Iya. Itu saya tidak ingat lagi tahun 2000 berapa saya masih ke Karipi berikan ceramah, saya ditugaskan begitu lalu sudah lama sekali. Memang saya sudah mulai baik-baik jalan daripada tahun 70-an waktu itu. Kalau kita tunggu yang macam Pak Frans bilang itu masih hutan terus Pak. Oh ya baik sudah. Mulai dari jalan simpang Karera Jangga tuh sampai di hutan bawah di Tetunggu Legundang itu masih belum ada pindah rumah di situ, kosong. Oh ya, tapi dari situ kan lewat Sudi Auka Kehu lalu Taiwai untuk terus ke Lahiru begitu tahu. Lalu jalan yang lurus ini Paulangga tempatnya Guru Yopi begitu. Terus di Jemin Balaru, lalu terus lagi sampai sudah di sana di Umbunengguli. Kalau jalan yang Pak Frans bilang di Lahiru itu memang sulit sekarang untuk kendaraan lalu. Iya, dari dulu memang sulit itu. Memang orang sudah bongkar jalannya sama dari
apa tuh dari hujan ini yang bikin tidak bisa lewat oto. Iya. Jadi kalau tertunggu Kenanggar masih bisa lewat oto. Hanya tersangkutnya di ujung Rabat itu ada gundukan. Iya. Tapi kalau dari Tertunggu sampai di Pak Yopi sana sudah hotmix semua Pak. Sampai di pas mau dapat pos polisi Goni. Oh iya. Di pas di mukanya Pak Herman almarhum. Orang kode itu Pak Herman. Oh iya Herman, saya lupa namanya. Herman apa kode nama? Herman mana? Herman mana yang ambil perempuan Leilunggis. Iya, saya kenal. Pas di situ sudah hotmix nih. Sedangkan ke sana orang udah pakai apa semua set semua sampai di Bapak Raja punya rumah, sampai di Muyadar punya rumah. Iya. Tapi kendala yang baru-baru lagi karena hujan dari Padiratana sampai di Lekilung itu hancur semua jalan. Waduh. Kantor Tanah Merah toh. Jadi oto itu kadang selip lama juga di situ. Di Jamimbalar masih ada rumah-rumah, Om Bo? Baik, ini pas Tertunggu itu rumah semua sudah. Oh iya, Sekolah. Jamimbalar kan mau masuk Ngongi sudah Jamimbalar. Ngongi sudah begitu maksud saya. Iya. Dulu kan ada lagu Jakarta kalau Jamimbalaru. Yang guru yang bilang ada lagu dulu. Oh, dari Ngongi sudah itu. Oh, Ngongi sudah. Oh, Bapak sudah. Ya, karena Bapak Raja Ngongi dulu kan kalau pakai pakaian itu semua serba putih toh. Iya, tinggal di situ. Baju putih, kain putih, tera putih, halopa putih. Kalau Bapak Raja Ngongi dulu. Iya. Oke, sudah mau. Oke. Ya, terima kasih, Terima Bang. kasih. Ini hanya sekedar cerita aja. Betul, sudah kan kita berbagi pengalaman, kan bagus. Oke, terima kasih ya, Pak Justin. Oke, jadi Pak Frans banyak berlang-lang buana juga di Banyak sana. Pak. Itu dulu kalau saya pernah bawakan ini Pak Hilir di sini, saya dapatkan di Tanah Bara. Mau masuk Merumba. Di situ saya dapatkan ceritanya sehingga pernah kita bawakan itu Pak Hilir dari mana datangnya begitu. Pak Hilir dari mana datangnya? Iya. dari Tanrara sana itu cerita, atau dari mana tuh Pak Frans? Dari Lahiru. Lahiru. Oh. Ya, Lahiru. Ya. Tidak di Tanah Bara. Tanah Bara itu mau masuk Merumba. Jalan Merdeka sini bisa turun sudah kiri terus sudah sebelum dapat Merumba di Tanah Bara dulu begitu. Saya keliling saya dulu cari berita lah atau macam-macam begitu untuk tulis. Wow. Jalan Pak Frans. Jalan kaki Pak, tidak ada kendaraan dulu. Jalan saya kalau mau jalan, mama tidak marah-marah di rumah. Hilang. Waktu itu belum ada mama, tapi mungkin tahun 85 ya sudah ada. Tapi sebelum itu, tahun 70-an itu mama belum, memang sudah pinang juga begitu. Lalu saya jalan keliling-keliling. Lalu waktu itu saya Partai Katolik ini wakil ketua begitu. Lalu disuruh kampanye di 3 kecamatan, yaitu ini Pandawai, Maskarera, dan Tabundung lagi begitu. Tapi untuk cari satir pisu di Tabundung bagaimana? Jalan kaki saja ini Pak. Sehingga waktu saya pulang ini, ini ketua partainya kami ini lapor sama Pak siapa ini Dr. Yan Ribeiro ini, ketua partai provinsi sana ini, pusat itu Pak Pranseda juga waktu itu datang. Ini Frans ini jalan kaki saja sampai sandalnya ini rusak sudah. Lalu ada yang bilang ini, nanti kami kirim. Mana dorong kirim, ingat lagi itu. Ini rusak sandal jalan kaki saja sepanjang itu masuk karir. Dia bilang ini ketua Pak Domi Jae waktu itu.
Masih bersemangat jalan. Oh, saya kuat. Dari Kodi sampai sini saya jalan kaki 3 hari dulu. Dan itu Pak Frans belum bikin cerita itu Pak Frans. Oh, untuk belum. kita mau di radio. Kayak dulu Pak Frans membawa hobi memancing. Oh iya, Kita pengalaman memancing. Nostalgia hobi pancing begitu. Iya. Tapi kisah datang dari Kodi itu belum, itu tahun-tahun sulit itu. Halo? Kembali lagi. Iya. Iya. Mengenai pahilir itu Bapak. Iya. Kalau kan saya orang Sumba, saya kan istri orang Sumba toh. Iya. Tapi kalau saya larang sama saya punya yera-yera sudah. Saya bilang jangan kan pahilir karena kita sudah Kristen ini. Oh, betul. Kalau kita masih merapu boleh pahilir saya bilang. Kalau masalah pahilir itu. Nah sekarang orang Sumba Canberra yang paling kental dengan pahilir ini. Orang Canberra ini, orang Lambanapu, Kabandang, itu sering orang kalau lihat, kalau kita duduk begini baru pangkat raya, itu orang punya lompat dari oto lagi, seperti orang mau mati barangkali. Rasa geli. Saya lihat begitu kalau orang di Canberra ini. Orang paling takut sekali dengan ipar laki-laki itu. Iya. Habis ipar orang kota nah. Yang perhatian tadi ini Tanah Bara, memang ada ini gereja Katolik di Lakopi situ. Dulu belum ada Bapak. Yang saya lihat di Lakopi, di dekat Tanah Bara, Wat Penunggul di bawah toh. Setelah Wat Penunggul baru kita dapat ini Tama, baru dapat lagi ini Rumba, dapat Mau Kabunu, baru kita lewat ke Mau Ramba sana. Ada juga Katolik di Mau Kabunu sana. Iya. Saya lihat gereja-gereja Katolik gagah di sana, Pak Frans. Iya. Karena Pak Frans dulu pernah melalang buana di seluruh Sumba Timur itu. Iya. Gereja Katolik yang di Ananjaki itu, Dinggongi itu, baru-baru kan ada pertandingan tenis suara itu. Termasuk saya punya cucu yang Dinggongi, yang anaknya tentara ini ada yang ikut lomba waktu itu. Iya. Jadi gereja Katolik di mana-mana ini gagah semuanya. Iya. Yang jelek yang saya lihat gereja Katolik di Wanga aja Bapak. Di Wanga. Di Wanga kecil sekali itu gereja. Iya. Saya lihat lagi di Kedahang sana gagah sekali itu gereja Katolik itu. Iya. Di Tanah Bangas juga begitu, gagah sekali. Ini di Mondo di sini ini Hambuang ini gagah juga. Apalagi di Pampang Peraing sini gereja Katolik yang artinya jauh dari jangkauan jauh dari kota toh. Iya. Yang saya lihat gagah semua itu gereja. Memang kalau Pak Frans melalang buana waktu masih masa muda sebelum ada mama, ya saya juga begitu. Oh begitu juga. Melalang buana juga bukan hanya di Sumba Timur saja. Saya sampai di Pondokoli juga. Oh iya? Tahun berapa itu Bapak kalau masih ingat? Tahu sendiri jadi konjak ke Bapak. Oh iya. Dari Nonokodi juga itu hari sebenarnya terjadi. Oh iya. Mungkin tidak serius Bapak. Anaknya Bapak Honggor itu hari sebenarnya. Oh ada Honggor. Cuma tidak jodoh sudah jadi tidak jadi. Iya. Tapi untuk gereja Katolik yang besar ini di Wetabula sih Bapak. Iya. Di Wetabula sudah semua itu sanggar-sanggar Katolik punya itu gagah semua itu. Penginapan perempuan laki-laki ada semua itu, sanggar-sanggarnya ada semua di situ. Iya. Nah, ini saya tambah Bapak. Oke, ya. Ya, terima kasih Pak, tambahan. Iya. Kita pengalaman ini Bapak, Bapak Justin, kan punya anak juga, anak saudara ada bersuami di Nggongi begitu.
Lalu kalau dia datang di sini, suaminya, kalau ibu saya ini, istri saya ada di muka, dia ke belakang. Kalau ibu saya di belakang, dia di muka, begitu dia. Lalu akhirnya kita tahu sudah, mama tahu sudah bahwa ini karena pahilir. Akhirnya dinasihati sudah dia, kami tidak kenal pahilir, ini orang kode begitu. Tidak usah takut lagi begitu, sehingga dia artinya bisa sudah dia tidak takut lagi begitu. Kami kasih tahu tidak apa-apa kami begitu. Kenapa kita orang Kodi dengan orang ini Wai Mangura itu tidak berkulindir dengan bapak mantu dorang. Baku cium aja orang saya lihat. Iya. Oh, sumber timur saja yang terlalu kental dengan pahilir itu bapaknya. Kita yang pahilir yang dilarang di sana, saudari perempuan yang sudah bersuami, ya tidak boleh masuk di kamarnya begitu. Biar kebutuhan apapun tidak boleh masuk di kamarnya begitu. Itu yang pemali atau pahilir begitu. Begitu. Begitu bapak. Iya. Oh aneh sekali saya bilang kok orang sumber timur ini ambil orang di Wai Mangura sana. Baku cium orang ini bapak mantu orang. Iya. Saya bilang kamu tidak berkulindir kau, saya bilang pasti dah di sini tidak begitu. Tapi ini perempuan orang ini apa lagi Wai Mangura lagi ini. Jadi lagi sama dia mantu di kampung kan orang Mandundu yang ambil mas perempuan di sana. Oh ya. Jadi lagi dia punya ipar-ipar tuh. Itu sudah jadi pertanyaan besar buat kita atau yang kita tahu. Iya, mau mana kalau misalnya kita tanya, kalaupun kita sudah tua ini, ada istiadat yang bagaimana yang perlu kita ini. Bagaimana kalau bapak mantu misalnya sakit berat atau jatuh, lalu ada saja di situ anak mantu tidak bisa bantu sudah dia begitu. Oke sudah bapak. Yo, terima kasih. Selamat bertugas Bung Rey. Ya. Oke. Ya. Itu Pak Justin. Ini macam bernostalgia juga Pak Frans. Iya, kan dia masih ingat masa lalu, masa mudanya begitu. Iya. Ya, kita kembali ke topik kita. Jadi Pak Frans berbicara tentang mengarang, ya tentu itu kembali motivasi itu menjadi penting. Ya, tapi motivasi juga itu datang, ya sebenarnya lebih banyak kepada ada seseorang yang memberikan motivasi. Ya, bukan hanya sekedar berharap ya seseorang dia timbul sendiri motivasi ini dalam dunia tulis menulis ini Pak Frans. Iya. Kalau macam Pak Frans sendiri kan ya sudah berulang-ulang mengatakan bahwa Pak Frans selalu menceritakan atau memberikan wejangan-wejangan yang berkaitan dengan bagaimana bisa menulis. Dan itu dibuktikan dan banyak yang menjadi penulis Pak Frans. Iya betul. Oke. Dari cerita ini Pak Frans, Bangau ini, itu apa yang Pak Frans mau ceritakan sebenarnya? Inti dari semua ini, apakah berkaitan dengan bahwa sebenarnya ada keterlibatan istrinya, keluarga istrinya juga dalam kasus pembunuhan terhadap omanya atau neneknya dia ini Pak Frans? Iya, juga kecerobohan ini suami, artinya terlanjur sudah dia cerita tentang bahwa neneknya dulu pernah dibunuh secara rahasia begitu. Lalu akhirnya didesak sudah ini siapa orang begitu dan istrinya tidak cari tahu, dia sudah hukum lalu dia sudah mati tidak. Akhirnya istrinya desak terus ini. Oh, tadi kau sudah aku bilang kilaf, lalu sekarang ini tidak diberitahukan siapa orangnya. Karena terdesak terus ini akhirnya suaminya bongkar sudah. Yang membunuh nenek kandung saya Bu adalah kakek kandungmu.
Begitu untuk menutup cerita itu, dan kakek kandungku hanya begitu saja lalu habis. Tidak tahu lagi apakah pertengkaran nanti berlanjut itu, ya tidak tahu lagi nanti pembacanya dia dorong apa sendiri saja begitu. Tapi bahwa ini ya mereka ini bertengkar sepanjang itu. Ya, dimulai dengan istrinya mau potong buat santap malam itu. Oh ini angsa. Ini bango ini. Bango ini ya. Karena bagaimana lagi dia harus jaga, selain dia jaga juga di kolam ini bango yang makan ikan ini. Ya, di rumah saja dia harus disuruh juga jaga. Jadi potong sudah bapak ini apa ini bango kita tidak mau ngotot sudah ini bapak ini kan dia ingat bahwa itulah yang membuka tabir pembunuhan neneknya begitu, dia tidak potong begitu. Akhirnya dia kejar terus, nanti akhirnya terlanjur sudah dia cerita rahasia bahwa neneknya dulu pernah dibunuh oleh seseorang begitu, dan keluarkan sekian hewan banyak itu untuk cari di penyit tapi tidak dapat begitu. Ternyata dong ada kubur di hutan. Dapatnya ada kubur di hutan, akhirnya dapat begitu. Dan itu ya, salah satu contoh. Ada juga orang dulu yang ditemukan di curi kelapa. Kelapa dulu dianggap kelapa garbet yang ditanam sama Jepang di pinggir pantai, begitu luas sekali, lalu ada yang jaga itu. Lalu seseorang begitu jaga berganti-gantian berapa tahun, mungkin ada orang lain. Lalu tangkapin orang yang petik kelapa, bunuh dan tanam sembunyi di hutan begitu, di bawah pohon dadap begitu. Lalu akhirnya kalau tiap kali orang lewat, jangan lewat di hutan itu ada tabuhan, main begitu. Lalu orang curiga sudah mengapa, lihatlah ini kuburan situ begitu yang bunuh rahasiain orang itu, akhirnya dia masuk penjara begitu. Ya itu inspirasi apa? Inspirasi. Ya itu bisa inspirasi juga. Ya kait-kaitkan begitu. Oke Pak Frans, ya mungkin ada beberapa hal yang Pak Frans ingin sampaikan sebelum kita akhiri Pak Frans. Ya itulah para generasi muda ini, itu belajarlah menulis, kan ada manfaatnya begitu. Kita bisa membagi ini pengetahuan yang kita miliki, juga bisa mendorong kita untuk membaca banyaklah begitu. Lalu juga jangan lupa ini pekerjaan yang halal juga ini, bahwa kita dapat honor lah begitu dari surat kabar, majalah begitu. Apalagi sekarang yang buka apa namanya di medsos itu dapat begitu honor lah begitu. Lalu juga ya itu saya tidak mau merubah ini pengertian kita antara pengarang dan penulis, ya sama saja lah yang kita sudah yakini selama ini. Hanya saja saya buka bahwa kata mengarang itu sendiri ada sejarahnya, berasal dari merangkai bunga, mengarang bunga, merangkai bunga. Makanya hasil merangkai kita itu disebut karangan bunga begitu mulanya begitu. Awalnya itu ya. Iya awal. Lalu karena harus butuh imajinasi bagaimana caranya menghimpun bunga dikumpulkan, lalu bagaimana cara bentuk ini karangan bunga itu, lalu akhirnya diterapkan dalam dunia tulis menulis, timbullah pengarang roman ini begitu. Jadi awalnya dari pengertian itu, mengarang karangan bunga, merangkai bunga. Jadi sama juga kalau orang menulis merangkai kata-kata begitu, bagaimana supaya dia enak lah begitu. Iya. Kalau Pak Frans melihat sendiri minat menulis kita ini rendah Pak Frans ya? Ya rendah, mungkin karena tidak ada dorongan banyak dari Pak guru ini. Hanya belajar bilang saja, tapi baca. Tapi tulis hampir tidak pernah bilang. Apalagi di rumah kalau orang tua bukan orang terpelajar begitu, baca anak-anak baca, hanya begitu. Tidak pernah kamu tulis pengalaman atau di buku harian. Tadi ini pengalaman apa di sekolah, buku harian itu sangat membantu juga. Kalau orang rajin tiap hari apa kejadian dia tulis itu, ya siapa tahu pada suatu hari berguna
Dulu ada seorang ibu ini, zaman Perang Dunia Kedua ini, tiap hari dia catat semua peristiwa itu. Akhirnya buku hariannya ini jatuh, terbuang di sampah. Lalu orang pilih, wah dilihatin sangat berguna. Lalu orang buat sudah film dari buku hariannya itu, datang kasih uang sejumlah berapa banyaknya, kasih sama dia kaget. Kenapa saya diberi uang? Itu buku harian ibu yang terbuang, lalu kita ambil sudah, lalu kita buat film. Dan ini honornya ibu, begitu. Sudah senang sudah ibu. Begitu. Dan itu ya menjadi penyemangat ya. Iya. Itu kan Pak Frans, artinya ada ya macam fungsinya catatan harian itu yang kita tulis tiap hari itu. Ya, sebetulnya itu adalah pelajaran pertama tuh, cara kita untuk nanti menjadi penulis. Dulu juga saya pernah juga tuh catatan harian itu hanya hilang. Makanya saya tidak ingat lagi yang berapa orang. 8 orang dapat 10 bahasa Indonesia di Eptanas begitu. Yang saya masih ingat hanya Emmanuel Baboeha, almarhum ini Herman Kalavainya, ya, si Kaukit Pirenyawanya, Frans Malonya, ada 5 Hendrik Mangolataranya, 5 orang. Saya tidak ingat lagi yang 3 orang karena hilang buku catatan harian. Demikian juga yang 10 orang dapat 9 itu karena hilang, tidak ingat lagi. Lalu 3 orang yang dapat 8, selebihnya 2 orang itu dapat 7 tapi menjadi pegawai di Kupang Unika begitu. Satunya guru di Kalimantan, orang dari Batu Baka, Umbrihi, Lukas Rehi namanya itu. Begitu. Dia masuk dalam program. Ya, artinya tidak terhitung dalam persentase, tapi masih dapat 7 juga. 2 orang mereka. Stefanus Ngongosairo, dia pegawai di di kantor Unika. Sudah pensiun. Lukas Rehi, mungkin benarkah apa dia sudah meninggal begitu, dia di Kalimantan begitu. Tadi yang tidak terhitung, tapi orang masih bisa dapat 7 dan kemudian menjadi guru lah begitu. Dan tentu mereka ingat-ingat sama Pak Frans. Ya, dorong ingat begitu. Oke, ya Pak Frans, kita akhiri sudah ya Pak Frans. Ya, terima kasih Pak Frans untuk kebersamaan kita ya. Selamat malam Pak Frans. Selamat malam dan pendengar setia, nanti tunggu lagi hari Rabu begitu.